Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para habaib yang insya Allah dimuliakan Allah dan sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita sahibul fadilah Al-Ustaz Muhammad Naufal, sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati pejabat pemerintahan baik sipilnya maupun militernya, dan juga yang saya hormati Ketua DKM ya, Musala Al-Ikhlas, dan juga yang saya hormati bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu, luar biasa banyak ibunya ya. Iya, ibunya yang banyak, laki-lakinya kemana ya? Bukan, kalau banyak ibunya, banyak wanitanya, ini bahaya sebetulnya. Tandanya dekat kiamat ini ya. Karena diceritakan kiamat ini yang banyak hidup ini kaum wanita, 1:50, lakinya 1, wanitanya 50. Tapi mungkin suaminya lagi sibuk semua ya. Iya, kan sudah menikah semuanya. Sudah menikah semua apa belum? Hah? Sebagian santri belum ya. Kalau santri harus belajar dulu, jangan kawin dulu. Iya. Mudah-mudahan yang belum kawin, mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya majelis malam hari ini, didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan dapat jodoh yang soleh ya Bu, yang laki-laki dapat jodoh yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, carilah rezeki dengan nikah. Kalau nikah insya Allah rezeki satu jadi dua. Mudah-mudahan yang belum kawin cepat kawin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah malam hari ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat,
dikumpulkan di tempat yang mulia, di musola, di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka harlah milad majelis maulid berjanji yang keempat. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan terus menerus ya istiqomah, insya Allah mudah-mudahan semuanya dapat berkat Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad semuanya dapat syafaatul uzma, masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, acara seperti ini sunnah, wajibnya sholat subuh, jangan terlalu malam, akhirnya tidurnya terlalu malam, subuhnya kesiangan. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya ini dikumpulkan oleh Allah di kebunan surganya Allah. Loh, apakah ada kebunan surga di dunia? Di mana kalau ada itu? Ya, maka saya mengutip satu hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menjumpai kebunan surga, taman-taman surga, maka masuklah kalian. Maka sahabat heran, loh, di dunia ini apakah ada kebunan surga? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa kebunan surga itu ya Rasulullah? Apakah ada kebunan surga di dunia? Maka Rasul mengatakan, qala majalisud dzikir atau majalisul ilm. Kata Rasulullah, kebunan surga atau taman-taman surga di dunia ini adalah majelis zikir, majelis sholawat. Seperti malam hari ini kita sudah duduk di kebunan surga, mudah-mudahan besok kita masuk surga beneran. Bukan hanya di tamannya saja, tapi kita masuk surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Kan kita ini ingin masuk surga, ingin nggak Bu? Bapak ingin nggak? Surga ini luar biasa, iya, nggak bisa kita bayangkan. Surga ini masya Allah. Kalau Anda mudah-mudahan ya semuanya masuk surga ya, Anda nanti akan menikmati yang luar biasa, keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, asal kita semuanya ini mengikuti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena surga ini nggak bisa dibayangkan Pak, Bu. Anda kayanya bagaimanapun, Anda melihat orang kaya, bangunan yang mewah, pemandangan yang indah, di dunia ini belum ada apa-apanya. Apalagi wanita yang cantik, nggak ada apa-apanya sama bidadari. Bapak-bapak ini mau bidadari Pak? Mau ya? Yang belum kawin kan banyak ini, nggak usah kawin dah, biar masuk surga ketemu bidadari, kawin sama bidadari. Setuju nggak? Wah, repot Beb, harus kawin dulu ya. Bidadari ini luar biasa Pak, diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan kalau seseorang itu menghayal, Anda bayangkan, Anda hayalkan istana Taj Mahal di India sana yang katanya luar biasa, nggak ada apa-apanya sama surga ini. Anda mendengar suatu kenikmatan, kehebatan, sesuatu belum pernah
kita mendengar kehebatan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hadara ala qalbin basar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata manusia belum pernah memandang kehebatan surga, meskipun di dunia ini banyak pemandangan yang luar biasa, istana-istana mewah, bangunan-bangunan yang megah, atau gunung yang luar biasa indahnya, belum ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah. Wala udunun sami'at, dan kita tidak bisa mendengar suatu kenikmatan di mana kenikmatan itu tidak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala hadara ala qalbin basar, dan tidak bisa dibayangkan surga yang luar biasa. Maka dari itu, kalau acara-acara seperti ini jangan malas kita datang, apalagi majelis sholawat luar biasa. Disebutkan kita ini sekarang di kebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayang, jangankan karena misalkan hujan rintik-rintik saja kita malas. Kalau sudah malas sekali datang, minggu depan malas lagi kita, tambah malas, akhirnya nggak hadir. Saya kira insya Allah ini daerah apa, perumahan apa Ustaz? Bukit Gading ini warganya insya Allah semangat. Iya, jangan karena hujan, karena ini mulai musim hujan. Hujan kita malas datang di tempat ini. Tapi kalau giliran ke tempat-tempat hiburan, mau hujan, mau panas, mau badai, kita ini semangat. Ibu-ibu ini kalau ke mall semangat nggak Bu? Coba kalau duduk di sini ngantuk kita, yang macam-macam alasannya, kakinya pegel, kesemutan, ya. Baru saya ngomong 5 menit ini, belum 1,5 jam ini Bu, padahal saya ngomong mau 2 jam ini. Nah ini repot ini. Tapi giliran nonton TV, sinetron, Masya Allah, iklan-iklannya ditunggu Bu. Kenapa? Takut ketinggalan. Apalagi pas maghrib itu ya, sore menjelang maghrib ada sinetron di TV. Ketika dengar adzan, masih filmnya sinetron itu, nggak sholat ya. Nunggu apa? Nunggu iklan. Kalau iklan cepat-cepat wudhu langsung sholat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berangkat lagi ngadep TV lagi. Ini sholat model iklan, hati-hati. Sudah Bu, kalau ibadah tinggalkan itu semua. Kalau Anda ingin surganya Allah, ingin dicintai Nabi Muhammad, ayo ibadah yang tenang, tutmain, ya. Kadang-kadang itu setan Bu, Pak, kadang-kadang setan ini, apalagi pemuda-pemuda ini. Majelis kalau ada siaran langsung sepak bola, nggak datang kita, ya kan? Siaran langsung final Indonesia melawan Thailand, waduh, majelisnya sudah lupa ikut siaran langsung, nonton siaran langsung bola, Ini suatu kemunduran bagi kaum muslimin sebetulnya. Iya, biarkan sudah, kan besok bisa nonton siaran ulang, nggak repot kita datang majelis. Loh, saya nggak tahu main bola berapa tadi. Ya besok ada kabarnya, beritanya kalau Indonesia menang itu 1 bulan beritanya menang terus Bu. Tapi kalau Indonesia kalah, selesai hari itu sudah nggak ada beritanya lagi, ya. Nah inilah kita ini begitu Bang, ya. Apalagi tengah malam, padahal tengah malam ini kita ini dianjurkan untuk sholat malam, berzikir, ya. Nggak bakal bangun nggak kita ini. Makanya saya nggak mau malam-malam ini. Biasanya orang yang menjaga tahajud biasanya tidur dulu, nanti jam 2, setengah 3 bangun, kan begitu. Pernah tahajud nggak ini bapak-bapak? Pernah Pak? Loh, pernah nggak ini Pak? Jangan bohong, jujur saja. Sekali seumur hidup. Ibu-ibu pernah nggak Bu sholat tasbih di malam hari, sholat hajat, pernah nggak Bu? Pernah?
Oh, masya Allah ibu-ibu ini. Makanya banyak ibu-ibu semangatnya luar biasa. Iya, kita ini malas kadang-kadang. Karena apa? Ya tadi masih kita ini terlena digoda setan. Ya Pak, Bu. Makanya salah majlis-majlis seperti ini, kalau Anda ingin selamat, ingin hidup Anda berkah, datengin, apalagi majelis sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai tadi kan kita sudah baca berjanji itu ya, ya Ustaz. Luar biasa. Di situ diceritakan perjalanan sirah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad yang wajib kita contoh. Tadi kan koriknya bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita bisa tahu apa akhlaknya Rasul kalau kita nggak datang di majelis-majelis seperti ini? Bagaimana kita bisa mengikuti sunnahnya Rasul kalau kita tidak hadir di majelis-majelis seperti ini? Nggak ada Pak, selain majelis taklim atau majelis zikir ini yang mengajarkan, mencontohkan bagaimana sifat Rasulullah, akhlak Nabi. Kalau kita nggak datang di majelis-majelis seperti ini, nggak mungkin. Ibu-ibu biasanya majelis PKK nggak ada kan Bu? Iya, majelis-majelis PKK atau majelis-majelis lain nggak ada yang diterangkan masalah Nabi, kecuali majelis-majelis seperti ini. Lalu di mana lagi? Ya pasti kita nggak dapat pelajaran. Di sini Anda sholawat sekali dibalas 10. Padahal berapa kali kita sholawat ini? Ratusan sholawat. Padahal satu sholawat itu bisa menghapus dosa. Anda kalau ingin diterima doa Anda harus banyak mohon ampun. Kenapa? Karena banyak dosa. Tetapi kalau dengan sholawat, insya Allah dengan sholawat tadi akan terhapus dosa Anda. Tapi syaratnya harus baca. Padahal nggak perlu banyak-banyak Bu. Saya ngambil hadis yang mudah-mudah saja karena saya lihat ini wajah-wajahnya nggak kuat. Kalau sampai 1000 sholawat nggak mungkin kita ini. Paling sekali saja, 1 hari, 2 hari, 3 hari ya kesel kita, capek. Sholawatnya berapa sih kita ini? Saya mau tanya, berapa? Sehari berapa kali kita ini? Bu, berapa kali Bu sholawat Bu? Berapa Bu? 5 kali kita Bu. Sholat nggak? Nah sholat kan ada sholawatnya. Kalau tak sholawat nggak sah, sholatnya batal, sholat Anda. Paling sedikit 5 kali, tetapi kan harus ditambah. Saya ingat bahwa nggak perlu banyak-banyak kita, asal istiqomah. Ini pesan Nabi kepada Abu Kahil. Ya Abu Kahil, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Kahil. Ya Abu Kahil, man shalla alayya salasa marratan kulla yawmin wa salasatan kulla lailin haqqan li wa hubban alayya haqqan 'ala Allah an yaghfira dhunubahu fi tilkal laila wa fil yawm. Maknanya begini, wahai Abu Kahil, kamu sholawatlah kepada aku siangnya 3 kali, malamnya 3 kali dengan rasa cinta dan rindu kepadaku. Maka kalau kamu sudah melakukan begitu 3 kali siang, 3 kali malam, wajib haqqan 'ala Allah an yaghfira dhunubahu, maka wajib bagi Allah untuk mengampuni dosa orang tadi ketika datang malam hari dan ketika siang hari. 3 kali siang, 3 kali malam diampuni oleh Allah. Ya, jangan di majelis saja sholawat, di rumah sholawat kita. Supaya apa? Supaya diampuni dosa-dosa kita. Kan kita ini banyak dosa enggak? Banyak dosa enggak kita ini? Ada nggak punya dosa ini? Coba tunjukkan tangannya kalau nggak punya dosa. Kalau kepingin diampuni setiap hari, lakukan ini. Kenapa? Yang mengatakan Rasul Muhammad SAW 3 kali pagi atau siang, terus 3 kali malam, maka wajib bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa manusia daripada malam dan siang harinya.
Kan sayang kalau kita nggak lakukan ini, iya kan? Sayang nggak? Jangan apal lagu-lagu saja. Kadang-kadang kita ini nggak disuruh nyanyi sendiri. Apalagi yang biasa di kamar mandi itu, nggak ada yang nyuruh nyanyi, suaranya nggak enak juga nyanyi kita ini. Tapi giliran sholawat malesnya setengah mati. Ini penyakit ini Pak. Penyakit kita ini ya. Kaum muslimin ini lemes. Kalau sudah urusan ibadah, urusan zikir, urusan sholawat, nunggu majelis, jangan. Di mana ada kesempatan, maka di situ Anda disunnahkan untuk bersolawat kepada Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di majlis ini semangat untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Sekarang cerita penyakitnya. Kenapa sih kita males? Kenapa Pak? Kenapa Bu kita males Bu? Berat sekali. Ngomongnya istighfar 70 kali ringan, cuman jangan katakan ringan. Anda bertahan sampai 1 bulan, sampai 1 tahun itu hebat. Karena bacaannya nggak langsung Bang. Anda kepingin istighfar diampun dosa oleh Allah, kepingin dapat rezeki istighfar 70 kali atau 100 kali seperti Nabi Muhammad, Anda lakukan ketika Anda kepepet, kepingin dapat rezeki, nggak dapat rezeki seminggu selesai kita males. Kadang-kadang itu disimpan doa kita nanti di akhirat, nanti akan dikabulkan oleh Allah ketika meninggal. Kan kita ini minta instan, kayak mau makan Indomie saja, kan begitu. Berdoa langsung diijabah sama Allah, kan begitu maunya kan. Kalau Anda ingin begitu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adkuruni adkurku. Kata Quran begitu. Ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku ingat kepada kalian. Anda dipanggil sholat misalkan, ya terdengar adzan, cepat-cepat kita menuju panggilan Allah. Kadang-kadang repot ini. Zuhur kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kita bilang alhamdulillah, udah ketemu adzan lagi, mau beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada yang ngeluh, ya Allah, jam segini sudah adzan lagi. Ada nggak di sini? Kok cepet banget ya Allah, sudah isya. Lah, memang waktunya. Mau ngeluh nggak ngeluh, sudah waktunya datang. Sudah diantarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih santai kita. Yang nonton TV tetap nonton TV. Iya, yang duduk di warung santai, yang ngopi ngerokok santai. Ketika ada zuhur kita santai, nanti dulu dah, masih jam 12 baru saja adzan. Akhirnya lupa sampai asar. Asar diingatkan lagi, masih sibuk lagi kita. Akhirnya nanti sholatnya rombongan. Usolli fardhu dhuhri asri maghribi isya'i, rombongan lillahi ta'ala. Bagaimana Allah mau datang kepada Anda? Allah bisa mengabulkan doa Anda. Bagaimana Anda diajak oleh Allah, diingatkan kepada Allah, malah Anda tidak ingat kepada Allah. Nah, saya tadi ngomong ini penyakit kita ini kenapa? Karena kita masih menuruti hawa nafsu setan. Tahu nggak Bu? Setan tahu nggak Bu? Kenal setan nggak Bu? Bapak-bapak ini kenal setan nggak? Orang yang sering bermaksiat ini, yang jauh dari Allah, berarti masih disenangi siapa? Oh, jangan kenceng-kenceng. Jangan-jangan Anda setannya ini. Bilang setan kenceng. Kenapa? Karena Anda ini masih menganggap teman jadi setan. Teman Anda ini masih berteman dengan setan. Mohon maaf, yang berangkat haji, nah, sudah haji nggak begini? Mudah-mudahan bisa naik haji kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ketika Anda menempel jumroh, iya, wah, Anda dibawa waktu itu rohani Anda, seakan-akan Anda ini melempar setan beneran. Saking semangatnya melempar batu itu, semangat sekali.
sampai kayak apa, karena yang banyaknya umat yang datang haji, yang orang-orang haji jutaan, cari apa batu kesusahan, sandal dilempar, Pak. Saking waktu itu musuhnya dengan setan. Tapi ketika pulang di Cengkareng sana, setannya diajak temenan lagi. Banyak nggak? Sudah haji masih suka nyawer. Ada nggak? Sudah haji masih suka jogetan. Ada nggak? Ini repot ini, haji apa ini? Apalagi yang sudah tua ya. Anda ini sudah tua, bukan waktunya apa santai-santai. Karena apa? Yang sudah tua ini peringatan, bentar lagi mau mati, dekat dengan malaikat Israel. Ini banyak nggak yang umur 40 ke atas ini? Hati-hati. Loh, 40 itu kata Nabi Muhammad SAW paling cepat matinya. Bukan ngancam saya, Bu. Ngapain ngancam? Kata Nabi Muhammad, yang umur 40 tahun ini diibaratkan apa? Padi atau tumbuhan yang siap dipanen. Antum jar'un gadana hasadu. Kamu itu wahai umur 40 seperti tumbuh-tumbuhan yang siap dipanen. Maksudnya 40 ini siap untuk dicabut nyawanya. Jangan anggap Anda masih cakep, masih cantik umur 40 tahun seenaknya saja. Pada peringatan keras. Maka saya katakan, Anda yang masih santai-santai di dunia, maka Anda jadi temannya setan. Saya katakan apa? Kalau umur 40 tahun masih seperti anak muda, tidak saja kalau sudah mau tua, idza jawazal abdu, kata Nabi, arba'ina sanatan min umri walam yazid khairahu ala sadihi masaha syaitan ila wajhi fagalat bi abi innahu wajhun la yuflih. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya manusia ini sudah umurnya 40 tahun tidak tambah baik, gak tambah ibadah, gak tambah zikirnya, gak tambah sholawatnya, malah tambah buruk ibadahnya, maka yang umur 40 tahun masaha syaitan bi wajhi, maka setan mengusap wajah orang tadi. Yang umur 40 tahun mengusap wajahnya, Pak. Wagalat, maka setan bersumpah, demi nenek moyang saya. Oh, setan punya nenek moyang, punya. Innahu wajhun la yuflih. Inilah wajah yang akan menyesal, gak dapat kebahagiaan. Naudzubillah. 40 tahun, hati-hati. Maka banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, semangat ibadah, semangat sholawat. Supaya apa? Ketika kita mendekati ajal, ya, ketika kita dekat sakaratul maut, kita ingat zikir kita, ingat sholawat kita. Lalu dengan begitu kita nanti ketika dicabut nyawa oleh malaikat Israel, kita di kuburan mendapat kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tapi harus lapang dulu, jangan amin dulu. Main amin saja. Banyak zikir. Kenapa? Ya tadi, karena kita ini musuhnya setan, Pak. Kenapa? Setan ini sudah sumpah. Setan ini sudah sumpah di hadapan Allah, dan Allah mengizini setan. Maka kita banyak tergelincir, malas ibadah, malas. Iya, majelis zikir ini malas datangnya. Wah, paling majelis zikir ya itu saja acaranya, baca sholawat. Lah terus mau bagaimana? Mau ada yang joget, bukan majelis zikir namanya, majelis karaoke itu namanya. Ya kan begitu, ya majelis zikir isinya begini, baca sholawat, zikir, baca tahlil, kalimat tauhid, iya. Lalu ada ilmunya, ada tausiahnya, ya seperti ini. Anda punya model-model, ya bukan majelis taklim namanya, bukan majelis zikir. Makanya kalau Anda ingin jauh tidak terkena godaan setan, sering-sering datang majelis zikir, sering-sering berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Muhammad dengan baca sholawat. Karena sudah di Al-Quran disebutkan, inna syaitana aduwwun fattahidu aduwa. Setan itu musuhmu yang jelas, yang nyata, dan jangan dijadikan teman, tetap jadikan
setan ini nggak seneng kalau kita ini datang ke majelis ini. Setan itu nggak suka kalau anda banyak zikir kepada Allah. Setan itu juga nggak seneng kalau anda banyak sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata setan dalam Al-Quran? Dia bersumpah, gala wa bi izzatika la'awafiyannahum ajma'in. Setan berkata kepada Allah, ya Allah, demi keagungan kebesaranmu. Loh, setan kok percaya dengan Allah? Setan ini percaya dengan Allah, Pak. Setan ini percaya yang menciptakan setan Allah. Percaya. Tetapi setan tidak ibadah kepada Allah, malah melanggar, maka dilaknat oleh Allah sampai yaumul kiamah. Kata setan, akan saya goda, akan saya selewengkan orang-orang umat manusia. Supaya apa? Supaya ke jalan yang salah. Ini supaya setan. Maka kalau anda masih urusan begini masih malas, maka anda termasuk golongan temannya. Paham nggak tan setan? Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para setan-setan yang dimuliakan Allah, nggak ibadah, kita lebih setan. Saya katakan begini, saya ibaratkan, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Setan itu Bu, Pak, saya ibaratkan seperti anjing. Tahu anjing nggak Bu? Nah, anjing herder yang galak itu Bu. Kalau yang biasa pelihara anjing ini orang kaya. Orang kaya. Nah, ketika kita ingin ketemu dengan orang kaya, bagaimana? Rumahnya ada anjingnya, pagernya tinggi, di dalamnya ada anjing galak, ditulisi di pagernya, awas ada anjing galak. Padahal kita perlu sama bos tadi di dalam tadi. Bagaimana? Oh Beb, kalau begitu Beb, saya akan lompat pagar, lalu saya lari kalau dikejar anjing. Saya katakan, kalau anda lari dari anjing, kalah anda sama anjing. Karena anjing latihan Pak, Bu. Kalau anda kan enggak, dari musola langsung naik motor, nggak pernah latihan kita. Pasti kegigit anda ini, dikejar anjing digigit, resiko. Nekat ngomong, loh kalau saya digigit anjing, lompat saya digigit anjing, ketika anjing menggigit, saya juga akan gigit anjingnya. Wah parah ini, nggak mungkin menang juga Pak. Giginya anjing ini ada taringnya, makannya tulang, anda makannya tempe, lemes anda kalah. Loh, kalau begitu ya nggak usah ketemu Beb. Nah ini orang putus asa. Bagaimana caranya supaya anda ketemu sama bos tadi, terlepas dari kejaran anjing atau gigitan anjing? Bagaimana caranya? Panggil majikannya, yang punya anjing panggil. Go. Kalau orang punya anjing kan gitu biasanya. Nggak mungkin kiai. Apalagi Habib onta ya. Banyak ini orang-orang, mohon maaf saudara-saudara kita yang beda agama dengan kita. Bos, nanti kan keluar. Kenapa? Anjingnya bos. Nah, nanti kalau bosnya tuh keluar, lalu dipanggil, Moli. Lo langsung urut anjing yang punya Bu. Coba anda panggil Moli, tambah di dompet anda. Moli, sini, duduk sini. Baik, mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf. Mohon maaf, enggak. Ibarat saja, ya sudah saya taruh sini aja. Iya. Salah ini Pak, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Ya iya. Aman anda ketemu, dodo anjingnya takut. Nah kalau anda ingin lepas dari setan, maka hukumnya sama. Panggil, siapa yang buat setan? Allah. Ya Allah, panggil, setannya lari. Banyak zikir, setannya lari. Maka kalau anda ingin aman, nah ini ada resepnya. Ala huzunu lil muslimina minas syaitani salasa, kata Nabi.
benteng keselamatan bagi umat mukmin, umat Islam ada 3. Saya cuma 1 saja. Nanti keduanya kalau ngundang lagi. Ya. Kalau panjang repot nanti. Yang pertama apa? Zikrullah, supaya kita selamat, jadi benteng kita supaya nggak digoda setan. Maka selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan cara apa? Bersolawat, baca la ilaha illallah, baca istighfar. Agar apa? Agar Anda tidak digoda setan. Maka di situ saya yakin kalau orang selalu ingat kepada Allah, pasti ibadahnya semangat. Pasti kalau melakukan acara kebaikan nggak mau nunda-nunda, majelis zikir datang pertama. Kenapa? Karena merasa sangat luar biasa, nikmat datang ke majelis seperti ini, nikmat pujian kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, menyebut nama Allah. Wah, luar biasa, Pak. Tapi kalau sudah hatinya naudzubillah dikuasai setan, kaki tadi mau melangkah saja, ya. Coba kalau kita ketemu teman, ayo datang ke majelis. Kalau teman kita nggak biasa majelisan, ya masih berteman dengan setan, alasannya banyak. Ketemu di warung, ayo majelis zikir, ke tempat Ustaz Muhammad Naufal. Wah, minggu depan saja kan ada, minggu depan saya kerjanya tadi pagi luar biasa sampai malam baru datang. Jadi saya ngantuk, capek sekali. Mudah-mudahan minggu depan ya. Anda datang ke sini majelis sampai bubar, teman Anda nggak mungkin tidur. Loh, katanya capek. Iya, masih ngopi, masih ngerokok. Kenapa? Karena nurutin setan. Maka dari itu insya Allah yang datang ini semuanya terhindar dari setan. Amin ya Rabbal. Tapi harus istiqomah datang, istiqomah zikir, ya. Zikir tidak kita. Loh, kalau tiap hari zikir kapan kerjanya? Loh, zikir tidak mengganggu kerja, kerja tidak mengganggu zikir. Di satu kesempatan, di waktu-waktu ada kesempatan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka di situ Anda berzikir. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Ini malam, nanti malam ibu tidur nggak? Bapak tidur nggak? Kalau tidur baca doa nggak? Apa baca doanya? Coba lagi-lagi apa doanya? Bismika Allahumma. Nah, di situ kesempatan untuk ingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau bangun tidur apal nggak? Nah, apal. Bangun tidur apa, Bu? Gimana, Bu? Ini pelajaran Pak Ud, Bu. Iya, kadang-kadang kita kalah sama anak kita ini, Bu. Iya, Pak. Ini pelajaran TK, ini apalan ini. Iya, jangan langsung tidur, Pak. Gak baca doa langsung tidur, ya. Wah, bahaya, mimpi yang nggak bener Anda. Mimpi ketemu setan segala, mimpi ketemu pocong. Kenapa? Karena Anda gak baca doa. Ketika bangun baca doa. Di setiap kesempatan, di situ Anda ingat Allah, maka pergunakan. Jangan kita ini ribut. Wah, harus pakai tasbih segala, repot, Pak. Iya. Oh, saya harus tasbih terus, makan di tasbih. Siapa yang mau makan tasbih, Pak? Kepingin tahu saya kalau makan tasbih hancur gigi kita, Pak. Jika kita waktunya untuk bertasbih, tidak ada yang diganggu, nggak ada yang terganggu. Waktu masuk kamar mandi, baca doa nggak kita? Coba deh sekarang kelas anut tes-tesan aja deh. Apa doanya masuk kamar mandi? Ya dengar perempuan saja, laki nggak ada. Hati-hati, Pak. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Supaya apa? Karena di kamar mandi tempatnya setan. Hati-hati. Mohon maaf kalau orang
pernah masuk kamar mandi jatuh, biasanya sakitnya pasti parah. Kenapa? Karena tempatnya setan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki, doanya apa? Nah, aduh, bahaya ini Pak. Kalau makan ingat Bu ya, makan ingat. Apa juga kalau makan? Masya Allah, berarti doain makan semua di sini. Benar. Kalau doa setelah makan, amanah. Hebat kalau urusan makan apa semua. Ini bagi yang dewasa sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu karena kita sudah dewasa. Kalau ketika kita kumpul baca doa nggak kita? Hah? Apa doanya ketika kita kumpul Bu? Loh, ini pelajaran. Apa Bu? Apa Bu? Allahumma barik lana bima razaqan. Lo kan doanya makan, sama-sama makan, beda makannya ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Supaya apa? Ketika Anda berkumpul antara suami dan istri, tidak juga setan berkumpul dengan kita. Supaya kalau jadi anak yang soleh wa sholihah. Maka banyak anak yang nakal-nakal datang kepada saya, ibunya atau orang tuanya, "Beb, doakan anaknya." Loh, saya tanya, bikinnya dulu baca doa enggak? Waduh, lupa Beb, terlalu lama jadi kemantennya. Ya pantas. Ya, jangan kumpul kayak, mohon maaf, kayak kucing nggak perlu baca doa Bu. Apa bedanya kita kalau sama binatang kalau nggak baca doa? Sama-sama kumpul, ya kan? Ayo kumpul baca doa di setiap tempat, waktu di situ untuk berzikir, ingat kepada Allah, maka gunakan. Ketika bersih baca apa Pak? Bersih. Masya Allah. Jangan bersih langsung. Ini udah nil ini. Udah baca doa. Iya. Terus waktu nguap kita ini baca doa Pak. Karena nguap ini bahaya. Kenapa? Setan bisa masuk ke dalam mulut kita. Loh, kan setan nggak bisa. Iya benar. Ketika kita nguap, mungkin setan masuk. Ketika kita baca doa, setannya insya Allah keluar. Apa bacanya? Loh, padahal gampang ini. Makanya kita ini tanya sama anak-anak, ada belajar lagi yang tua-tua sama anaknya ya. Dibalik sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup. Supaya apa? Supaya setan tadi dia masuk. Misalkan ada setan yang masuk, insya Allah ketika kita baca doa, setan akan keluar di dalam tubuh kita. Paham ya Bu? Pak, mulai sekarang majelis, apa namanya majelis ini? Darul Ikhlas jamaahnya, ayo biasakan berpikir, biasakan bersolawat. Iya. Jangan di majelis saja, majelis pasti berzikir, pasti bersolawat. Di rumah-rumah Anda, di tempat kerja Anda berjalan kemana saja, tidak ada namanya zikir mengganggu aktivitas atau kerjaan Anda, tidak. Di situ ada waktu untuk berzikir, ingat kepada Allah, maka lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat bentengnya Allah, terhindar daripada godaan setan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus apa enggak ini? Terus. Ketahuilah, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu, ketika sampai mau ke Aras, ya, itu Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah. Ra'aitu fi lailatil mi'raj rajulun mughayyabun binuri arsillah. Aku melihat, kata Nabi,
manusia atau seseorang laki-laki mugayyabun masuk dalam cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad heran, luar biasa ini, remang-remang ya, dilihat cahaya arsy-Nya Allah ini, ada satu laki-laki atau berapa manusia itu dikelilingi cahaya daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad tanya kepada Allah, ya Rabb, ma huwa hadza, siapa itu? Am malakun mugarrabun am nabiyyun mursalun, apakah mereka itu para malaikat-malaikatmu atau para nabi-nabi daripada golongan rasul? Maka dijawab oleh Allah, la hadza min ummatak ya Muhammad, itu daripada umatmu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanya kepada Allah, ya Rabb, apa kelakuan mereka, apa ibadah mereka? Apa jawab Allah? Lisanun radbun bidzikrillah, seseorang manusia yang lisannya basah mengingat zikir kepada Allah. Manusianya masih di bumi, tapi derajatnya sudah di cahayanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda suka berzikir, insya Allah Anda dalam naungan arsy-Nya, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Anda masih hidup, ya, meskipun Anda masih sehat, istilahnya masih Allah berikan kesempatan hidup, maka pergunakan untuk zikir kepada Allah agar Anda dapat cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena lisan kita, lidah kita selalu ingat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ Anda akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lisan kita selalu basah berzikir, basah bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam berapa ini? Jam 2. Jam saya jam 2, Bu. Iya. Gak apa-apa, jam saya jam 2, Anda jam 11, urusan Anda sendiri-sendiri. Madhab kita beda-beda ini, Bu. Terus apa enggak ini? Maka dari itu ayo, ya, pulang dari tempat ini lazimkan, istiqomahkan untuk selalu berzikir. Kalau sudah ada majelis, datang, karena di sini tempat taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin di sini ada setan, tidak mungkin setan menggoda kita ketika kita duduk di majelis ini, di mana majelis itu banyak mengingat Allah, banyak mengingat Nabi Muhammad SAW. Maka di situ kita akan dapatkan pahala yang besar, pahala yang nanti akan kita nikmati ketika kita sampai di alam akhirat, kita masuk surganya Allah dengan keluarga kita, dengan guru kita, berkah zikir kita, berkah sholawat kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan kita supaya kita senang hadir di majelis-majelis seperti ini. Amin Allahumma amin. Ini saya mau tanya jujur ya, karena ini majelis-majelis ini dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lagi dipandang Allah. Kalau Anda sudah dipandang Allah, maka Anda akan dapat rahmatnya Allah. Bukan saja Allah, Nabi Muhammad memandang kita. Wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan apa yang kalian lakukan, sesungguhnya kalian dipandang Allah. Nabi Muhammad memandang Anda, dan orang-orang saleh, orang yang meninggal, orang mukminun, para orang-orang yang dikasih Allah sekarang lagi memandang Anda. Ini Quran kita ini siaran langsung live di atasnya Allah sana. Mungkin Allah memandang kita sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Ya, jadi yang jujur, ini kita duduk di sini, nyambung ke hati kita. Nyambung kemana? Main nyambung saja. Nyambung hati. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambungnya apa? Nyambung sambungan kita, Bu. Jangan-jangan Anda sibuk dengan HP Anda ini, penyakit ini. Berhenti dulu HP-nya, santai dulu, nanti banyak waktunya. Nyambungkah kita ini, Pak?
Maksudnya hati kita ini nyambung nggak kepada Allah? Kalau nyambung berarti luar biasa Anda. Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang hati di majelis, pikirannya di rumah. Hadir ikut majelis sholawat, tapi hatinya nggak nyambung, malah sumpah. Ada nggak? Tadi dibacakan Quran malah nggak nyambung. Ini hati-hati. Maka yang bisa nyambung hati kita ya tempat seperti ini. Kata ulama, utlub galbaka fi salasatil mawadhi. Carilah sambungan hatimu di 3 tempat. Jadi kalau Anda kepingin nyambung dengan Allah, Anda rindu dengan Allah, kepingin dapat rahmatnya Allah, kepingin cintanya Allah, dapat cinta Nabi Muhammad, maka cari sambungan itu di mana, Beb? 1, indah sama'il Quran. Ketika Anda mendengar Quran, hati Anda nyambung nggak? Tadi dibacakan Quran, seneng nggak kita? Seneng nggak tadi? Nyambung kepada Allah. Kira-kira hati kita tambah semangat nggak? Nggak boleh bohong ya. Saya katakan tadi nggak boleh bohong, ini jujur. Ini majelis dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyambung luar biasa. Tapi kalau nggak nyambung tambah pusing kita. Bacaan Quran malah tambah sumpah. Tapi kalau giliran nyanyian terhibur kita. Malah bisa ngikuti bait per bait, refnya sudah hafal semua. Tapi giliran baca Quran gelisah kita, duduk kita goyang kemana-mana ya, sila kembali lagi, apa lagi, kaki kita ini muter-muter. Kenapa? Karena kita gelisah dengan baca Quran nggak nyambung. Maka kalau Anda tidak nyambung ketika dibacakan Quran, kata ulama, cari lagi tempat lagi supaya Anda nyambung hati Anda. Di mana? Nah, sekarang di sini indah majelis dzikir. Nah, kalau majelis dzikir ini insya Allah hati kita nyambung. Tapi masalahnya, Beb, saya banyak utang, Beb, meskipun majelis dzikir saya ingat utang saya, sebentar lagi banyak yang nagih saya, maka gak nyambung hati kita. Nah, ini repot. Tapi giliran ada apa, pentas apa itu, pesta atau apa, wah senangnya luar biasa, kuat kita. Bahkan pentas konser anak muda-muda ini 4 jam berdiri kuat, 4 jam berdiri kuat, bau jalanan kepanasan, kalau urusan konser kuat. Tapi kalau majelis dzikir sudah duduk, dikasih berkat lagi, dikasih berkat nggak tadi? Dikasih makan nggak? Dikasih minum nggak kuat kita. Nah ini penyakit ini, berarti Anda nggak nyambung hati Anda. Maka kalau sampai di majelis dzikir nggak nyambung, tadi dibacakan Quran nggak nyambung, terakhir cari indah khalwah. Kalau Anda kepingin nyambung kepada Allah, di hati Anda nyambung, Anda menyendiri. Tapi syaratnya, kalau sekarang menyendiri bawa HP, Bib. Nah, bukan menyendiri itu namanya. Iya, benar, diam saja, tapi tangannya yang bicara, kan begitu. Ya sama saja, bukan menyendiri Anda ditemani HP. Kalau niat khalwah itu maksudnya sendiri, itu kita apa? Tafakkur kepada Allah, berpikir kebesaran Allah segala, nyambung nggak di situ? Anda mendapat kenikmatan nggak ketika Anda menyendiri daripada keramaian, masuk kamar, nggak ada yang ganggu Anda niat ingin dekat dengan Allah, maka di situ Anda mendapat kenikmatan, berarti hati Anda nyambung. Tapi kalau nggak nyambung, dengarkan Quran nggak nyambung, majelis dzikir tambah pusing, tambah capek, punggungnya cekot-cekot. Ya, indal khalwa tambah kayak orang gila karena menyendiri, tambah pikiran kemana-mana. Maka kata ulama, fas'alillah an yamunna bi qalbin fa innaka la qalbalak. Kalau 3 tempat itu hati Anda gak nyambung, maka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Minta apa? Minta hati, karena Anda dianggap tidak punya hati. Tapi saya
yakin kita semua ini insya Allah nyambung gak kita? Hati kita nyambung kepada Allah gak? Nyambung kepada Muhammad? Kalau nyambung, alhamdulillah. Mudah-mudahan sambung ya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya tidak lama-lama karena masih ada acara lagi ke Jakarta lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Ya, pesan saya tadi, ayo kita berpikir kepada Allah. Kalau besok nanti tidur jangan lupa baca doa. Ya Pak, Bu, baca doa, baca sholawat yang banyak, baca sholawat 3 kali pagi, 3 kali malam, supaya apa? Supaya kita dapat ampunan Allah. Kalau ada majelis seperti ini datangi, karena apa? Ini tempat surga, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah duduk di sini, kita mustahil dapat godaan setan, kita selamat karena ini termasuk bentengnya kaum muslimin ya. Jadi kalau majelis ini istiqomah. Ya, jangan karena hujan kita malas datang. Kalau sekali malas, 2 kali malas, selamanya kita akan nggak datang, malas terus. Ayo istiqomah sampai anak kita, kalau perlu keluarga kita ajak supaya juga dapat berkah dari majelis ini, berkah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah punya kita dapat berkah, insya Allah hidup kita nikmat, nggak ada kesusahan. Meskipun manusia ini tetap ada aja masalah, tapi insya Allah berkah Nabi Muhammad, apapun masalah Anda bisa teratasi. Amin Allahumma. Terakhir, ayo munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majelis zikir ini kita semuanya umat Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, mudah-mudahan berkah majelis malam hari ini, berkat acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah hapus dosa-dosa kita, diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit, yang sekarang sakit, berkah majelis ini Allah kasih kesembuhan, Allah berikan kesehatan, afiat zahiran wa batinan, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga melalui majelis ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan berkah umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatannya. Dan insya Allah juga orang tua yang meninggal, orang tua kita yang ada di alam barzakh, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya semua dihapus, diganti dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Dan yang terpenting hadirin, melalui majelis ini mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat apapun, insya Allah Allah mengijabahi doa kita malam hari ini, amin Allahumma. Dan yang belum kawin, Cepat kawin. ini yang belum kawin siapa tuh? Kok bapak yang amin ya heran? Kan sudah kawin yang banyak. Yang belum kawin, ya anak-anak kita laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh wa solihah, amin ya Rabbal. Dan yang sudah kawin, lu kok ketawa itu? Ada apa? Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, amin. Nah, jangan pikiran kotor dulu, Bu. Ya, mudah-mudahan keluarga kita tentrem, aman, berkah. Mudah-mudahan yang malam hari ini rezekinya lagi sedikit mampet, mudah-mudahan Allah berikan lapang rezekinya yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir mati dalam keadaan husnul khatimah,
bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Rob, kita doakan guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita yang masih hidup, kiai-kiai kita, terutama guru kita Muhammad Naufal, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhuma. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhuma. وتفرقا به تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.